kawasan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, hamparan sawah milik Bu Wagiah nampak sudah siap untuk dipanen. Bu Wagiah meyakini, dengan melakukan tradisi wiwit sebelum panen, hasilnya akan melimpah dan tidak akan terserang berbagai hama tanaman padi. Tradisi wiwit dapat dilakukan secara individu seperti yang dilakukan Ibu Wagiah maupun secara kolektif seperti wiwit ageng di Dusun Krian, Kalurahan Karanguni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo. Indonesia terkenal sebagai negara agraris. Dengan perkembangan teknologi, kini Indonesia menjadi negara industri. Indonesia syarat akan kekayaan seni, budaya, adat, tradisi, dan masih banyak yang mempertahankan demi menjaga kearifan lokal. Namun, tidak sedikit masyarakat yang mulai meninggalkan dengan alasan ekonomi. Saya Diandra, berada di Persawahan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sleman menjadi salah satu lumbung padi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan tradisi wiwitan yang akan dilakukan oleh keluarga Ibu Wagiah. Di tempat inilah segala ugo rampe untuk persiapan wiwitan di sawah dipersiapkan. Menika ubo rampe kangge wiwiti sawah kula. Ugo rampe wiwitan terdiri dari pisang, jajan pasar, telur rebus, sambal gepeng, daun pisang, gerah petek goreng, abon-abon yang berisi sirih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Malikum middin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Peralatan tradisional untuk memotong padi pada masanya. Sebelum panen dimulai, padi yang pertama dipotong Pak Kaum diserahkan kepada Ibu Wagiah, kemudian dibawa pulang ke rumah, lalu disimpan di dalam lumbung supaya panen mendatang hasilnya lebih banyak. Ugo rampe yang telah didoakan kemudian diletakkan di 4 sudut sawah Bu Wagiah yang akan dipanen. Tujuannya untuk menyenangkan hati Dewi Sri sehingga akan memberikan kelimpahan berkah di panen mendatang. Dan kemudian dilanjutkan dengan makan bersama.
adanya perubahan perilaku, budaya, dan tradisi, maka ani-ani yang biasa digunakan untuk memotong padi kini digantikan dengan arit yang lebih efektif dalam memotong padi. Untuk merontokkan butir-butir padi dapat dilakukan secara manual menggunakan papan perontok atau menggunakan mesin perontok padi. Mengko hasilnya apik, panennya apik, iso semangat. Pemirsa, itulah tadi serangkaian kegiatan tradisi wiwitan yang dilakukan oleh keluarga Ibu Wagiah. Sekarang, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan tradisi wiwitan ageng di Kabupaten Kulon Progo. Jadi wiwitan ini adalah tradisi yang ada di sebagian wilayah Kabupaten Kulon Progo, merupakan warisan dari leluhur kita, nenek moyang, yang merupakan tradisi yang penuh dengan makna yang sangat tinggi. Bagaimana bapak-bapak ibu petani kita ini melaksanakan panen, kemudian melaksanakan rasa syukur atas hasil yang diberikan oleh Allah SWT. Ini dengan wiwitan ini berharap bahwa dengan rasa syukur ini nanti akan ditambahkan lagi nikmat yang lebih banyak dari Allah SWT. Wiwit ageng yang dilaksanakan di Dusun Krian, Kalurahan Karangmuni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo sangat meriah. Dari anak-anak, remaja, hingga orang tua, bahkan Bapak Bupati Kulon Progo ikut hadir dan larut dalam suasana sukacita. Mereka bekerja sama, menyiapkan aneka menu masakan, tumpeng dan gunungan yang akan diarak dalam kirap wiwit ageng. Bagaimana ide awal Bapak bisa mengadakan acara yang meriah seperti ini, Pak? Dan siapa saja yang terlibat di dalamnya? Kami punya inisiatif dan kita berembuk dengan tokoh masyarakat kepada Pak RT, Pak RW untuk mengadakan acara wiwitan ini. Dan alhamdulillah kita sudah berjalan sekitar 4 tahun. Sebenarnya kalau kita sebutkan untuk obor rampe yang ada untuk prosesi wiwit agung itu sangat banyak sekali. Tapi yang harus tidak bisa ditinggalkan pertama itu tumpeng, sego rosul sama ayam, ingkung ayam jantan. Nah, itu sebagai penghormatan kita kepada Kanjeng Gusti Rasulullah SAW, karena nikmat yang diberikan pun dan syafaat yang telah dilimpahkan ke kita umat petani di desa atau di desa Karangmuni, Pedukuhan Krian ini sangat kita rasakan sekali. Kemudian ada juga ketupat ya, ketupat sama lepet itu tidak bisa ditinggalkan karena itu sebagai simbol laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan ataupun dalam membudidaya berbagai tanaman yang ada di pertanian Krian ini. Kemudian ada juga tukang pasar ya, buah-buahan yang dirangkai dalam bentuk macam-macam ini, itu sebagai bentuk rasa hormat kita kepada bumi. Termasuk ini kan hasil bumi sangat banyak sekali, itu sebagai rasa hormat kami selaku petani, selaku warga Pedukuhan Krian menghormati bumi yang kita tumpangi, bumi yang kita pakai untuk bercocok tanam, seperti itu. Wiwit ini kan dilakukan oleh perseorangan, akan tetapi karena itu sudah hilang, makanya kami cetuskan untuk wiwit bareng. Nah, makanya di sini kami beri nama wiwit agung atau wiwit bersama, karena kita rangkai dalam satu kemasan semua warga masyarakat Krian, semua warga masyarakat yang mempunyai tanah di Krian, Pedukuhan Krian harus ikut, baik laki-laki atau perempuan, baik besar atau kecil. Karena di sini kita mempunyai sedikit angan-angan dengan kita mengajak adik-adik
adik-adik dari SD, dari SMP, biar dia mengenal budaya yang ada di Pulau Jawa khususnya, yang ada di Krian ini. Karena selama ini kan mereka nggak kenal wiwit itu apa atau sebenarnya lah. Ini mulai kita kenalkan. Tradisi wiwitan diawali dengan doa bersama di lahan, kemudian dengan pemotongan padi, kemudian nanti baru dilaksanakan panen secara massal. Kami dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo sangat mendukung terkait dengan tradisi wiwitan ini, sehingga kami bekerja sama dengan Pani Radio Keistimewaan DIY ini mengupayakan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan wiwitan untuk mulai panen tadi, sehingga masyarakat nanti yang membutuhkan bisa melaksanakan usulan pada kami. La ilaha illallah hayyun ma'bud. La ilaha illallah hayyun ma'bud. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya yakin tidak ada kekuatan selain yang dari Yang Maha Kuasa yang bisa membantu pertanian. Dari sisi spiritual kita lakukan wiwit, dan juga dari sisi teknis pertanian kita lakukan pertanian yang berdasarkan tahap-tahap ilmiah. Dua-duanya ini bersatu, antara yang spiritual dengan yang ilmiah, nanti menjadikan pertanian kita menjadi berkah yang hebat. Wiwit adalah tradisi lama kita. Dulu wiwit dilakukan hampir oleh setiap keluarga masing-masing begitu. Namun demikian dalam perkembangannya wiwit kita satukan dalam satu kelompok masyarakat yang lebih besar lagi, sehingga lebih gayeng dan sikap gotong royong, guyup rukun ini semakin bisa kita tunjukkan kepada masyarakat yang lebih luas. Muri-uri budaya lami Pak Bupati riyen nek kula alit yang namanya wiwitan itu waduh luar biasa Pak. Ngantek colong-colongan ingkung Pak. Nggih, dadi seru sangat, dadi napa nggih bisa jadi niku ajang kangge gembelaken penggalih kan napa bentuk rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Kuasa awet sedaya napa kemawon ingkang pun tanem wonten Karangmuni niki alhamdulillah tumbuh subur lan ngawoh. Lah niku bentuk rasa syukuripun niku kanthi wiwit. Lah wonten ing kalodhangan siang menika rencang-rencang kelompok tani dusun Krian kalian dusun Pancas mujudaken raos syukuripun menika mawi wiwitan wonten ing siang menika. Lah harapan kula Pak Aris niki kula luruske Pak Dukuh, Pak Landung tadi kula wau diprotes Pak Aris. Bu, niku wis dibantu nganggo dais lho ora kok dibantu. Dibantu nek sedhek nggih Pak Dukuh. Sistem Surjan ini adalah teknologi terapan budidaya
yang sudah dibangun sejak lama sekali oleh para leluhur kita. Dan memang sistem ini memberikan bukti nyata kemanfaatan daripada teknologi untuk mensiasati adanya bencana banjir. Jadi memang kalau ditanya di luar lokasi ini bisa nggak bisa, tapi kalau itu memang tidak ada hal yang terkait dengan solusi terhadap banjir, ya kenapa harus urjan? Karena kan kalau datar ini kan pengerjaannya, apalagi sekarang kan mekanisasi, ini lebih gampang ya daripada kalau di Surjan. Tapi kalau di sini ya memang untuk antisipasi itu, dan sampai sekarang situasi kondisi seperti itu masih sering terjadi di Kulon Progo, sehingga ini adalah satu teknologi yang memang tetap harus dilestarikan dan diterapkan minimalnya di wilayah Kulon Progo, seperti itu. Untuk Kulon Progo ya saat ini masih menjadi salah satu wilayah lumbung pangannya DIY. Yang pertama kan tentunya Gunung Kidul ya, yang kedua Bantul, dan kemudian Kulon Progo. Sleman sudah banyak terjadi karena karakter wilayahnya sudah banyak terjadi alih fungsi lahan. Pramila kepada siapapun ya, dari unsur pemerintah, dari masyarakat, khususnya masyarakat tani, nyonderek, nyontulung. Ya, pertanian ini tetap harus dilestarikan di Kulon Progo. Gimana nih Pak perasaan setelah menyaksikan tradisi wiwitan ageng pada siang tadi? Alhamdulillah. Ini merupakan rasa wujud syukur dari masyarakat petani kita di Karangmuni. Ini mereka dengan berbondong-bondong tanpa paksaan ini melaksanakan wiwit agung sebagai ungkapan dari rasa syukur jerih payah mereka berusaha tani dari awal nanam, kemudian pemeliharaan, akhirnya bisa panen. Nah, ini rasa syukur alhamdulillah ini luar biasa. Ya, bisa disaksikan tadi semangatnya masyarakat kita. Kami dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo ini berkomitmen untuk melestarikan budaya wiwitan ini. Berbagai fasilitasi kami bekerja sama dengan Pani Radiopati Keistimewaan Yogyakarta. Ini dengan sedikit anggaran kita memberikan fasilitasi bantuan untuk stimulan kepada kelompok tani masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan wiwitan ini. Masyarakat mengajukan proposal, usulan kepada kami, kemudian kami verifikasi. Kalau ini sesuai, maka anggaran kami berikan. Kemudian kami dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo juga melaksanakan pembinaan bersama rekan-rekan penyuluh kami di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo. Mulai dari awal persiapan tanam, pengolahan, kemudian pesemaian, kemudian pertanaman kita kawal supaya tanaman ini bisa tumbuh dengan baik, kemudian bisa sampai kepada panen dan menghasilkan produk yang berlimpah, yang naik produksinya, sehingga nanti dengan produksi yang meningkat ini diharapkan pendapatan petani kita bisa meningkat. Tentunya yang pertama terkait dengan kearifan lokal harus kita pertahankan, sehingga budidaya tanaman mulai dari budidaya dulu ya. Ini budidaya itu juga merupakan tradisi kita, petani kita. Kulon Progo ini sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Ini dimulai dari awal, bagaimana menanam ini disertai dengan rasa bahwa ini tanaman berusaha, manusia berusaha, kemudian dihubungkan dengan doa kita, ikhtiar dilakukan, doa selalu dipanjatkan,
Kemudian nanti setelah tanam, pemeliharaan juga dilaksanakan, kita dampingi dengan rekan-rekan di lapangan, kita lengkap dengan penyuluh-penyuluh kita, dengan POPT ini petugas pengendali OPT tanaman selalu mendampingi. Dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo mengucapkan terima kasih pada semua komponen petani, kelompok tani, pemerintah desa, kemudian Kapanewon yang sudah melaksanakan acara wiwitan, wiwit agung dalam rangka syukuran terkait dengan hasil panen ini. Ini warisan budaya yang harus kita lestarikan dan keberlanjutan mari kita lanjutkan bersama-sama sehingga ini menjadi warisan budaya kita. Terima kasih. Demikianlah pemirsa, usai sudah prosesi wiwitan agung di Padukuhan Krian, Kelurahan Karangmuni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Diandra dan rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.